Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Agam Maulana dari Program Studi Sistem Informasi Geografi Angkatan 2023. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil praktikum dari saya, yaitu mengenai pembuatan web peta interaktif menggunakan leaflet Bootstrap. Sebelum menampilkan hasil praktikum dari saya, di sini saya akan menjelaskan mengenai skrip yang saya gunakan. Yang pertama di sini ada bagian meta dan link. Ini adalah meta tag. Ini mengatur karakter encoding menjadi UTF-8 dan memastikan tampilan halaman responsif pada perangkat dengan ukuran layar yang berbeda. Lalu di bawahnya ada detail leaflet. Ini merupakan menentukan judul halaman yang ditampilkan di tab browser. Lalu di sini ada fungsi untuk memuat file CSS eksternal seperti font Awisom, Bootstrap, Leaflet, dan Leaflet Search dan Default Extend untuk menambahkan fitur pencarian dan reset tampilan peta ke posisi awal. Lalu di sini ada bagian style. Ini adalah mengatur gaya CSS pada halaman, yaitu mengatur lebar dan tinggi halaman, serta menghilangkan margin, menentukan ukuran elemen, peta, atau map agar memenuhi layar penuh dengan pengurangan tinggi sebesar di sini 56 px untuk mengakomodasi navbar. Lalu di sini ada bagian navbar. Ini adalah fungsi untuk menampilkan navbar di bagian atas halaman. Jadi di sini memiliki dua tombol, yaitu sumber data dan info. Sumber data itu yang mengarahkan pengguna ke sumber data eksternal, yaitu geoportal penajam Pasir Utara, dan info yang membuka modal berisi informasi pembuat aplikasi. Lalu di sini ada bagian peta. Ini adalah div kosong yang menjadi tempat untuk menampilkan peta menggunakan leaflet. Lalu di sini ada bagian modal. Ini adalah modal, jadi jendela pop-up yang muncul ketika pengguna mengklik tombol info di navbar. Jadi modal ini berisi tabel yang menampilkan informasi tentang pembuat aplikasi, seperti nama, NIM, kelas, dan tautan GitHub. Lalu di bawahnya di sini, di bagian sini, yaitu ada digunakan untuk menampilkan informasi detail tentang fitur yang dipilih di peta, seperti sarana prasarana atau jalan. Lalu di sini ada inisialisasi peta. Ini LMAP ini, jadi membuka objek peta menggunakan leaflet. Jadi peta ditetapkan untuk ditampilkan dalam elemen dengan ID map. Dan di sini ada set view. Ini adalah mengatur pusat peta di tingkat zoom awal. Lalu di sini ada layar dasar peta. Ini jadi L title layar ini adalah menambahkan layar dasar pada peta OpenStreetMap. Dan di sini ada attribution. Ini memberikan kredit kepada OpenStreetMap sebagai sumber data. Lalu di sini ada menambahkan basemap layar dasar ke peta. Jadi di sini ada add to map. Ini menambahkan layar dasar peta yang telah dibuat ke dalam objek peta. Lalu di sini ada GeoJSON untuk sarana prasarana. Jadi LGeoJSON ini membuat layar GeoJSON untuk menampilkan titik sarana prasarana. Dan di sini ada point to layar ini mengonversi fitur GeoJSON menjadi marker pada peta dengan icon khusus. Lalu di sini ada event pada setiap fitur sarana prasarana. Jadi
Yang pertama, di sini ada on its filter. Ini menerapkan fungsi pada setiap fitur dalam layar GeoJSON. Dan di sini ada pop-up content. Ini menyusun konten pop-up yang menampilkan nama sarana, prasarana, dan koordinatnya. Dan di sini ada klik. Ini untuk menampilkan modal dengan informasi fitur saat marker diklik. Dan ada mouse over. Ini menampilkan tooltip dengan nama sarana prasarana saat mouse berada di atas marker. Dan di sini ada memuat data GeoJSON. Jadi ini mengambil data dari file GeoJSON dan menambahkannya ke layar sarana prasarana. Lalu di sini ada GeoJSON untuk jalan. Ini jadi membuat pen baru untuk jalan sehingga kontrol lapisan lebih jalur. Jadi mengatur gaya visual dari jalan termasuk warna dan ketebalan garis. Lalu di sini ada event untuk pada setiap fitur jalan. Jadi sama seperti sebelumnya, jadi tetapi khusus untuk fitur jalan ini menampilkan informasi fungsi dan panjang jalan saat diklik dan tooltip saat mouse melayang. Lalu di sini di bawahnya ada pemuat data GeoJSON jalan. Jadi ini memuat dan menambahkan data jalan ke dalam layar peta. Dan di bawahnya di sini ada kode penjelasan. Jadi ini berfungsi untuk mendefinisikan sebuah objek JavaScript yang berisi kategori untuk jumlah penduduk setiap kategori. Ada yang tinggi, sedang, dan rendah. Jadi dihubungkan dengan warna tertentu dalam format teks. Warnanya seperti ini. Lalu di bawahnya, jadi kode ini adalah bagian dari pengaturan lapisan untuk menampilkan jumlah penduduk pada peta menggunakan leaflet dengan menggunakan GeoJSON dan dari berbagai gaya. Jadi dapat menyampaikan informasi visual yang jelas dan informasi kepada pengguna yang memudahkan interpretasi data jumlah penduduk dalam area yang ditentukan. Lalu di bawahnya di sini ada var pop-up content. Jadi ini adalah membuat konten pop-up yang akan ditampilkan saat pengguna mengeklik poligon jumlah penduduk. Lalu di sini ada event listener pada layar. Ini adalah menetapkan event listener untuk interaksi dengan layar. Jadi ketika layar diklik, maka modal akan muncul menampilkan informasi yang telah dibuat sebelumnya. Tooltip juga ditampilkan saat mouse berada di atas layar. Lalu di bawahnya di sini ada memuat data GeoJSON. Jadi ini mengambil data GeoJSON dari file eksternal dan menambahkan ke dalam layar jumlah penduduk sebelum ditampilkan pada peta. Lalu di sini ada kontrol layar. Ini adalah memuat kontrol layar yang memungkinkan pengguna untuk beralih antara berbagai overlay dan base map pada peta. Lalu di bawahnya di sini ada L control. Ini menambahkan kontrol untuk kembali ke tampilan peta. Dan ada search control. Ini membuat kontrol pencarian yang memungkinkan pengguna untuk mencari desa berdasarkan nama. Lalu di bawahnya di sini ada L control watermark logo. Ini adalah membuat kontrol watermark untuk menambahkan logo atau branding peta. Jadi nanti menyediakan elemen visual tambahan yang menunjukkan afiliasi atau merek aplikasi peta. Jadi kode ini memberikan interaktivitas dalam aplikasi peta yang menggunakan leaflet dengan pengaturan untuk tampilan
pencarian dan informasi detail mengenai jumlah penduduk. Dengan fitur-fitur ini, kita dapat dengan mudah menjelajahi data geospasial, meningkatkan pemahaman tentang wilayah yang diamati. Jadi hasil praktikum ini di-upload di GitHub. Maka hasilnya akan seperti ini. Jadi ini adalah hasil dari praktikum ini. Jadi di sini ada visualisasi berdasarkan kategoris. Jadi penggunaan warna ini membedakan jumlah penduduk seperti tinggi, sedang, dan rendah. Ini membantu dalam analisis visual yang cepat mengenai daerah dengan kepadatan penduduk yang berbeda. Lalu di sini ada interaksi peta, di sini ada pop-up. Jadi saat pengguna mengklik poligon, maka muncul menampilkan nama, kecamatan, desa, dan jumlah penduduk. Dan di sini ada tooltip. Jadi saat pengguna mengarahkan kursor di atas poligon, maka tooltip ini akan menampilkan informasi tambahan tanpa perlu mengeklik. Dan sini juga ada search control. Jadi ini eh, dapat mencari desa tertentu dari peta akan otomatis mengarahkan ke lokasi yang dicari dengan memperbesar tampilan. Dan di bawahnya di sini juga ada watermark. Ini adalah penambahan watermark pada informasi tambahan tentang sumber atau pemilik data. Di sini juga ada info, ini menampilkan info pembuat, dan sumber data menampilkan data eksternal mengenai geoportal pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara. Cukup sekian presentasi dari saya. Jika ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.